Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rakil Sugeng Toro. Kali ini kita akan membahas mengenai neraca energi. Ya, sebagai gambaran yang paling sederhana dalam neraca energi pada proses evaporasi. Di sini saya memiliki sebuah kettle air yang dipanaskan di atas kompor. Kemudian lama-kelamaan maka akan terjadi perubahan kepada kettle di air tersebut atau kepada air dalam kettle. Perubahan yang terjadi ada dua, yaitu ada perubahan karena panas sensibel dan perubahan karena panas laten. Ya, apakah panas sensibel dan panas laten itu? Jadi, panas sensibel itu adalah perubahan panas, tetapi tidak ada perubahan fase. Jadi di sini hanya ada pertambahan suhu atau pengurangan suhu dari T1 menjadi T2, tetapi fasenya tetap. Misalkan jika dia cair, maka fasenya tetap cair. Itu adalah panas sensibel. Sedangkan untuk panas laten, di panas laten ini tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan fase, entah itu dari fase cair menjadi uap atau dari fase gas menjadi cair. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa ada panas yang diberikan oleh kompor atau oleh bahan bakar yang terbakar, di mana panas hasil pembakaran ini akan sama dengan nilai kalor bakar dikalikan dengan massa bahan bakar yang terbakar. Jadi nanti ini adalah panas yang diberikan kepada kettle, sedangkan panas yang diterima nanti itu berupa sebagai panas sensibel ataupun sebagai panas laten. Sehingga jika kita identifikasi panas yang ada di proses evaporasi, maka akan ada tiga jenis panas. Yang pertama adalah panas hasil pembakaran dari bahan bakar, kemudian panas sensibel, kemudian panas laten. Ya, kemudian bagaimanakah hubungan ketiga panas tersebut dalam neraca energi evaporasi? Seperti yang kita ketahui bahwa panas yang diberikan oleh bahan bakar adalah panas pembakaran tadi. Kemudian panas yang diterima oleh air adalah panas sensibel dan panas laten, sehingga panas hasil pembakaran akan sama dengan panas sensibel ditambah dengan panas laten. Untuk panas sensibelnya sendiri bisa dihitung dengan cara Q sama dengan mCp delta T, di mana M adalah massa, kemudian Cp adalah kalor jenis, dan delta T adalah T1 kurangi T2. Sedangkan untuk panas laten itu adalah sama dengan massa dikalikan dengan kalor laten. Dan untuk neraca energi evaporasinya berarti bisa kita tuliskan massa bahan bakar kali kalor bakar sama dengan mCp delta T plus massa kali kalor laten. Ya, jika kita lihat dari persamaan ini, maka kita lihat ada tiga massa, yaitu massa bahan bakar, kemudian massa air yang mengalami kenaikan suhu, dan kemudian massa air yang menguap. Karena itu dalam neraca energi, neraca massa itu sangat penting, karena kalau tanpa neraca massa maka neraca energinya tidak mungkin bisa dikerjakan. Ya, kemudian bagaimana hubungan antara kebutuhan bahan baku dan bahan penunjang dengan neraca energi ataupun neraca massa? Dalam proses evaporasi ini kita gunakan yang bahan baku adalah larutan encer yang akan dipekatkan, sedangkan untuk bahan penunjangnya adalah LPG sebagai bahan bakarnya ya. Dari sini kita lihat bahwa LPG atau massa LPG tidak akan bisa kita ketahui jika kita tidak menyelesaikan neraca energi. Karena dalam neraca energi itu terlihat bahwa massa bahan bakar kali kalor bakar akan sama dengan M kali Cp delta T plus massa kali kalor laten. Begitu juga untuk massa dari larutan pekat yang digunakan itu harusnya bisa dicari dengan menggunakan neraca massa. Jadi itu adalah hubungan antara bahan baku penunjang, menghitung bahan baku penunjang dengan neraca massa ataupun neraca energi. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.